Halo, halo, selamat datang. Sudah hari Sabtu rupanya hari ini. Ya, ini adalah bacaan harian untuk tanggal 16 Mei 2020. Buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah bacaan umum, ya, bacaan general untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih singkat, silahkan lihat di description box di bawah video ini. Dan seperti biasa, untuk Sabtu dan Minggu saya akan mulai menggunakan dengan kartu dari Rumi Oracle. Kita ambil satu kartu, setelah diacak saya akan ambil yang di tengah. Oke, apa yang kita dapat untuk hari ini tanggal 16? The Lion and the Deer. The Lion and the Deer. Kita lihat dulu kartunya yang cantik dan semua ini nuansanya adalah warna merah. Fokus utama kita pertama melihat adalah yang hitam di sana seperti black hole ya. Dan ini sebenarnya adalah gambar dari langit ya. Sebenarnya itu di atas. Kemudian di sini ada penggambaran dari seorang perempuan yang memancarkan baik warna membara maupun warna yang tenang, biru dan merah. The Lion and the Deer. Kita lihat ini dua-dua, artinya memang bicara tentang dua pihak dan keseimbangan. The Lion and the Deer. When you enter the garden of the heart, you become fragrant like the rose. Jadi, kemanapun kita datang, kita akan menjadi seperti situasinya. Kita akan ikut berubah sesuai dengan lingkungannya. Dan kalau kita masuk ke lingkungan yang indah, garden, maka hati kita juga berbunga seperti bunga. Ya, when you fly toward heaven, you become graceful like the angel. Kalau kita memang seperti berada di paradise, di surga, dan kita melayang mengarah ke sana, berarti kan yang bisa ke sana adalah orang yang merasa bebas, ya, tidak ada kemarahan. Maka kita juga seperti seorang malaikat, karena memang yang kita pancarkan hanyalah cinta. If you get burnt like oil, you become brilliant. Kalau kamu mau menyala, maka kita menjadi menerangi. When you become thin like hair in yearning, your joy leads the way. Jadi kalau kita membuat semuanya menjadi enteng, masalah kita tidak anggap sesuatu yang berat sekali, seberapapun, maka kita juga tetap bisa mengambilnya sebagai bagian yang indah dan membahagiakan, dan kebahagiaan ini kemudian mengarahkan kita pada jalan mana yang bisa membuat kita tetap menjadi lebih bahagia lagi. You'll be the kingdom and be the king. You'll be paradise and the guardian angel. You'll be infidelity and you'll be faith. You'll be the lion and you'll be the deer. Rumi. Nah, jadi di sini kitalah yang menciptakan kerajaan kita. Kita menjadi penghuni dari surga yang kita buat. Kita bisa menjadi tidak terlalu patuh, tetapi kita juga bisa dengan bisa memutuskan sendiri. Artinya ketidakpatuhan itu bukan satu hal yang keharusan, sehingga kita kemudian mengembangkan satu keyakinan memilih untuk menjadi patuh, karena patuhnya itu bukan dipaksakan, jadi itu menjadi bentuk keyakinan ya. Dan terakhir adalah kita bisa menjadi singa, dan pada saat yang bersama kita bisa menjadi kijang, artinya kita bisa di saat yang bersamaan menjadi pemangsa juga menjadi yang dimangsa. Dan di sini sebenarnya tidak ada lagi dikotomi, karena kita adalah semuanya. Itu yang saya lihat dari bacaan kali ini. Kita lihat dari jadi memang ada hari ini yang memberatkan, tetapi karena tadi sudah disampaikan, seberapapun beratnya, kalau kita membuatnya menjadi ringan, kita tetap bisa menemukan kebahagiaan di situasi terberat sekalipun.
ya. Gambar matahari di kiri kira-kira seperti itu antara matahari dan crossnya, dan sebelah kanan ada gambar surat. Jadi barangkali ada satu informasi datang kepada kita mengandung satu tugas, karena di situ ada berat, artinya ada keharusan untuk mengikuti. Artinya juga kita keberatan, tetapi somehow kita tetap bisa menemukan kebahagiaan dari situasi yang baru tersebut. Ini kita sudah mengambil Avalon Oracle Card, dan ini tiga-tiganya jumping untuk tanggal hari ini, tanggal 16 Mei 2020. Kita lihat dari kartu yang pertama, yang menyebabkan adalah karena kita meromantisasi situasi. Jadi kita mendramatisir sesuatu sehingga kita punya ilusi tersendiri, dan kita mencari bahwa semua itu seolah-olah sangat mendalam. Semuanya sangat mendalam, sangat dramatis. Ini adalah penyebabnya. The Grail Knight. Current situationnya adalah the Deer. Apa yang harus dilakukan, dan karena terbalik saya lihat yang ke bawah, gentleness dan diplomacy. Karena dia terbalik dan saat ini adalah the Deer terbalik, gentleness and diplomacy-nya, sehingga kalau menurut saya saat ini memang kita tidak perlu terlalu menghiraukan hal yang sangat dramatis. Situasinya sudah terjadi, kita di awal melihatnya sebagai sesuatu yang sangat kita damba-dambakan. Tapi ternyata sekarang boro-boro kayaknya ikatan emosinya pun kayaknya nggak ada. Itu yang saya lihat sih. Dan kedepannya akhirnya kita mengambil satu keputusan untuk tidak masuk ke jalan tersebut. Jadi yang awalnya tadinya adalah sesuatu yang kita pikir adalah sesuatu yang luar biasa sangat kita inginkan. Kita sangat mendambakan. Somehow kita tidak lagi berpikir seperti itu sekarang. Ada perubahan, dan saya pikir ini ada kaitannya dengan Venus yang mulai retro. Ada perubahan dalam persepsi kita juga melihat sesuatu yang tadinya kita pikir kita sanggup sampai bertekuk lutut memberikan semua yang terbaik. No, not anymore. Saya tidak mau memilih jalan itu lagi. Dan additional advice-nya adalah the Earth Fairy Physical Health Grounding Foundation. Ya, karena kita tidak ingin itu menjadi fondasi kita ke depan. Kita tidak ingin hal ini lagi. Itu yang kita bisa lihat. Jadi mungkin ini artinya adalah tadinya kita menginginkan sesuatu, somehow informasi datang bahwa kita nggak bisa memasuki situasi tersebut, tetapi kayaknya kok nggak apa-apa juga ya. Jadi kita sebenarnya di sini the Lion and the Deer, dan the Deer-nya tadi keluar lagi juga. Sebenarnya it doesn't matter apakah kita mau jadi the Deer ya, yang dimangsa atau yang memangsa, kita juga sudah nggak tahu lagi apa yang menjadi posisi kita. Sepertinya itu, dan ini sangat masuk akal kalau kita lihat dari chart hari ini. Ya, ketika Mars ada di Pisces, bulan juga masih di Pisces, dan sebentar lagi dia akan ketemu dengan Neptunus. Semuanya seperti tidak ada batasannya. Kita tidak lagi berpikir secara strict, dan apalagi Venus di sini masih station, tapi kalau di chart yang lebih detail, ini selain Venus juga sudah retro ya, karena ini kan sebenarnya hanya hitungannya orb, bedanya di orbnya, yang ini jauh lebih sensitif. Kemudian selain Venus sudah retro, kita lihat Jupiter juga retro, Saturnus sudah retro, Pluto sudah retro, ditambah dengan Juno yang retro. Ya, kalau kita lihat kemarin ini tanggal 16 ya, now 16. Tanggal 15 iya. Jadi ketiganya Jupiter mulai retro kalau di chart ini mulai kemarin. Nah,
Ini memang situasinya sangat berubah, dan kalau menurut saya ini adalah pengaruh dari Venus yang retro, mulai retro membuat pandangan kita tentang apa yang berharga, yang kita sangat dambakan tadi, ternyata berubah. Dan karena juga ini ada kaitannya dengan Vesta yang sextile dengan ini 22 derajat, di sini 22 derajat dengan Aries. Iya. Sehingga ini kita merasa bahwa tidak memberikan yang terbaik pada orang yang memang hanya membawa kekacauan dalam hidup kita. Iya, itu yang bisa saya baca dari kode-kode yang ada di chart hari ini, membaca dari planet yang minor. Saya ambil 4 kartu, biarkan ada yang terbalik, langsung kesebaran. Oke, kalau kita lihat semuanya kartunya tampak baik ya. Kita lihat yang di belakang, instinctive drives, inner strength, survival, courage ya. Hari ini kita memang sepertinya ingin untuk menjadi kuat, dan kita ingin survive, dan barangkali melihat sesuatu yang terlalu diromantisasi, kayaknya enggak lagi, kita enggak tergerak untuk hal tersebut. Karena kita udah lebih paham daripada terdahulu, dan ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih paham tentang hal yang discord ya. Karena tadi kalau saya lihat discordnya datang dari Vesta yang conjunction dengan Venus, dan dia sextile dengan Aries. Jadi ini gambarnya seperti ini, dan Aries serta Vesta adalah energi feminin, begitu juga Venus. Dan ini adalah the full sarannya. Jadi kita mulai sesuatu yang baru yang tadinya kita sangat inginkan. Ketika itu terbuka kemungkinannya, kitanya sudah berubah, kita menginginkan hal yang lain, dan sepertinya hasilnya kita akan tetap memberikan cinta, tetapi cinta yang baru, bukan cinta yang kita pikir kita akan bahagia kalau menerima hal tersebut. Pada waktunya tidak lagi seperti itu. Wisdom within, kita ambil 5 kartu, kita pilih dulu 2, 3, 4, 5. Ya, situasinya adalah perubahan. Dan karena ini situasi, kayaknya dengan senang hati kita menjelang perubahan tersebut. Dan challenge-nya adalah forgiveness. Barangkali dengan perubahan ini kita bisa melihat kesalahan diri atau kesalahan orang, dan kita tidak ingin memaafkan, kita rasanya sudah ingin bersegera meninggalkan. Guidance-nya adalah fears sebagai guidance. I shine the light of awareness on my fears, knowing that I'm stronger. Jadi saya ambil stronger sama waspadanya. Jadi kayak kartu the strength tadi ya, guidance-nya adalah apapun yang terjadi, bertahan di situ dan be strong. Fokuskan pada sesuatu yang stabil, heaven. I create a safe haven for myself and others at all times, in all ways. Iya, kita mencari sesuatu yang stabil, yaitu ada di dalam diri kita sendiri, dan outcome-nya adalah gratitude. With heartfelt gratitude for all that I have, I open to receive any even greater good. Oke. Jadi hari ini apa kita bisa lihat dari hari ini adalah ada perubahan dalam cara kita berpikir. Kita menginginkan sesuatu yang baru, dan ternyata yang kita sukai adalah hal yang baru juga. Dan ini kita bisa lihat dengan planet Venus yang retro dan beberapa planet besar yang retro yang langsung berpengaruh pada kita, karena Venus adalah planet personal, dan ternyata kita bisa melihat sesuatu lebih jauh daripada yang biasanya, bahwa yang kita inginkan ternyata juga membawa pada satu kekacauan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi menginginkannya.
dan kita menutup jalan ke arah situ. Dan kita lihat di dalam situasi yang tadinya kita pikir adalah berat, ternyata kita justru menjelangnya dengan lebih positif, lebih positif. Dan kalau kita lihat kembali The Lion and the Deer, di dalam satu kartu di sini ada hal yang passionate, merah, dan ada ketenangan dalam satu waktu. Dan mudah-mudahan pada saat ini kartu ini menggambarkan kondisi kita yang tetap bisa mencari ketenangan dalam hati dalam situasi seberapapun panasnya, termasuk dalam komunikasi keseharian, ya. Oke, wanita indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.